Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fathia Hanifah, NIM 21103080070. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya akan memaparkan sebuah materi yang akan ditujukan sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah ketenagakerjaan. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan membahas perihal PHK. Apa sih itu PHK? Yaps, betul. PHK merupakan kepanjangan dari pemutusan hubungan kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjelaskan perihal PHK merupakan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh hal tertentu yang mengakibatkan adanya pengakhiran hak dan juga kewajiban antara pekerja dan juga pengusaha. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK juga terdapat beberapa jenisnya loh. Apa aja sih? Nah, jenis-jenis PHK menurut UU KK atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, PHK demi hukum. Yang kedua, PHK oleh pengadilan. Yang ketiga, PHK oleh pekerja. Dan yang keempat, PHK oleh perusahaan. Nah, apa aja sih arti dan perbedaan dari PHK tersebut? Penjelasan yang pertama mengenai PHK demi hukum. PHK demi hukum sendiri merupakan pemutusan hubungan kerja yang terjadi apabila waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan lain sebagainya sudah menetapkan adanya berakhirnya waktu dalam perjanjian atau sudah habis kontrak. Nah, PHK demi hukum ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Contohnya, perusahaan tutup ataupun perusahaan pilot. Terus kemudian pekerja meninggal dunia, pekerja bisa jadi mangkir ataupun 5 hari kerja secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan tertentu. Ataupun PHK karena si pekerja ini sudah memasuki masa pensiun. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu PHK oleh pengadilan. PHK oleh pengadilan sendiri merupakan PHK yang dilakukan karena adanya putusan hakim pengadilan atas pengajuan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak, baik dari pihak pekerja maupun pihak pengusaha kepada pengadilan. Nah, PHK oleh pengadilan ini sendiri bisa disebabkan oleh dua kesalahan. Yang pertama itu kesalahan berat dan yang kedua kesalahan ringan. Apa aja sih kesalahan berat itu sendiri? Kesalahan berat itu merupakan kesalahan yang dilakukan baik dari pekerja ataupun pengusaha yang sama-sama melakukan tindak pidana. Contohnya, si pekerja melakukan pembunuhan, si pekerja mungkin melakukan pengedaran narkoba, dan lain sebagainya. Nah, di dalam PHK oleh pengadilan yang disebabkan karena kesalahan berat, dengan si pengusaha ini tidak berhak membayarkan upah kepada si pekerja. Namun, si pengusaha wajib memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang menjadi tanggungan si pekerja. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada aturan mengenai pemberian bantuan kepada tanggungan yang ditanggung oleh si pekerja. Yang pertama ketentuannya, untuk tanggungan satu orang akan diberi 25% dari upah si pekerja. Yang kedua, untuk tanggungan 2 orang itu akan diberi bantuan sebesar 35% dari upah. Untuk 4 tanggungan akan diberi bantuan sebesar 45%
dari upah si pekerja, dan untuk 4 tanggungan ataupun lebih akan diberi bantuan sebesar 50% dari upah pekerja tersebut. Selanjutnya, PHK oleh pengadilan yang disebabkan karena kesalahan ringan, yakni pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama. Contohnya, si pekerja ini melakukan tindakan indisipliner ataupun tidak taat kepada peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, PHK oleh pekerja, yaitu merupakan pemutusan hubungan kerja yang timbul karena kehendak dari pekerja atau buruh itu sendiri secara murni tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Selanjutnya yang keempat adalah PHK oleh perusahaan. PHK oleh perusahaan merupakan PHK yang dilakukan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pekerja ataupun buruh, ataupun karena faktor-faktor lain dari perusahaan itu sendiri, seperti perusahaan tengah mengurangi tenaga kerja karena perusahaan kemungkinan akan mengalami kepailitan ataupun lain sebagainya. Setelah membahas terkait jenis-jenis PHK, kita akan beralih ke hak-hak yang wajib diberikan kepada si pekerja ataupun korban PHK. Terdapat 3 hak yang harus dipenuhi dan yang harus diterima oleh pekerja yang mengalami PHK. Yang pertama itu uang pesangon. Apa sih itu uang pesangon? Uang pesangon merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat dari PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedua ada uang penghargaan masa kerja. Uang ini merupakan uang atas jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan masa ataupun lamanya masa kerja. Selanjutnya yang ketiga ada ganti kerugian, merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pihak pekerja sebagai pengganti uang istirahat tahunan, istirahat panjang, ataupun biaya pengobatan dan lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman semua terkait pembahasan tentang PHK, jenis-jenis PHK, hak yang harus diberikan kepada korban PHK, dan juga terdapat kasus dan penyelesaian sengketa yang wajib kita ketahui. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.